pun kalian berada, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Video kali ini kami khususkan kepada orang-orang yang mengaku dirinya bermadhab Imam Ahmad bin Hambal. Tolong didengarkan sampai selesai, biar kita paham bagaimana sebenarnya pendapat-pendapat daripada Imam Ahmad bin Hambal. Dan sebelumnya kami akan membacakan salah satu kitab yang dikarang oleh ulama sanjungan mereka. Beliau tiada lain tiada bukan adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau ini adalah pendiri aliran Wahhabi. Muhammad bin Abdul Wahhab ini berkata di dalam kitabnya yang bernama Ar-Rasailus Syakhsiyah, tepat di juz ke-6 halaman 107. Wa amma madhhabuna fa madhhabul imami Ahmad bin Hambal imami ahli sunnah. Madhab kami adalah madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, imamnya ahli sunnah. Ulama pendiri Wahabi ini mengatakan dirinya bermadhab atau mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Dan kalau memang benar mereka ini mengikuti madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, maka seharusnya mereka ini harus mengerti, harus tahu bagaimana pendapat-pendapat daripada Imam Ahmad bin Hambal itu sendiri. Karena bagi orang yang bisa berpikir secara waras, orang itu kalau mengaku-ngaku harus berdasarkan fakta. Buktinya mana kalau memang mereka itu mengikuti mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal? Kami akan bacakan di sini kitab Al-Ilalu wa Ma'rifatur Rijal. Ini riwayat daripada putra daripada Imam Ahmad bin Hambal, yaitu Abdullah. Ini karya Imam Ahmad bin Hambal, tepat di juz kedua halaman 492. Kata putranya beliau yaitu Abdullah, ini putranya Imam Ahmad bin Hambal. Sa'altuhu anir rajuli yamassu mimbaron nabi sallallahu alaihi wasallam wa yatabarraku bimasihi wa yuqabbiluhu wa yaf'alu bil qabri mithla dzalika aw nahwa hadza yuridu bidzalika at-taqarruba ila Allah jalla wa azza faqala la ba'sa bidzalik. Saya pernah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal tentang orang yang menyentuh mimbarnya Nabi, dan dia itu menyentuh niatnya tabarruk dan bahkan dia menciumnya. Wa yaf'alu bil qabri mithla dzalika, dan bahkan dia melakukan hal yang sama terhadap kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyentuh dan mencium atau semacamnya. Yuridu bidzalika at-taqarruba ila Allah jalla wa azza. Ia lakukan semua itu untuk takarub kepada Allah. Apa jawaban Imam Ahmad bin Hambal? Faqala la ba'sa bidzalika. Hal itu boleh-boleh saja, no problem, tidak masalah. Ini pandangan Imam Ahmad bin Hambal. Mencium kuburan dan niat tabarruk ini boleh. Yang kedua, di antara fatwa-fatwa Imam Ahmad bin Hambal adalah bolehnya bertawassul dengan orang yang sudah meninggal dunia. Kami akan bacakan di sini dalam kitab Al-Ikhnaiyah karya Imam Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan kaum Wahabi, tepat di halaman 409 sampai 410. Wa fi man sakil marudhi alladzina qalahu an Ahmad annahu qala fis salami ala nabi sallallahu alaihi wasallam wala tastaqbilil haita wa khudh mimma yali sahnal masjidi fasallim ala Abi Bakrin wa Umar wa qala fa idza aradtal khuruja fa'til masjida wa shalli rak'ataini wa waddi' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithli salamikal awwali wa sallim ala Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma wa hawwil wajhaka ilal qiblati wa salillah hajataka mutawassilan ilaihi binabihi sallallahu alaihi wasallam tuqadda minallahi azza wa jalla. Dalam manasiknya Imam Al-Marudhi atau murid daripada Imam Ahmad bin Hambal, yang mana Imam Al-Marudhi ini menukil langsung dari gurunya yaitu Imam Ahmad bin Hambal, bahwa Imam Ahmad bin Hambal berkata, saya langsung ambil poinnya. Kata Imam Ahmad bin Hambal kepada Imam Al-Marudhi selaku muridnya, wasalillaha hajataka mutawassilan ilaihi binabihi sallallahu alaihi wasallam, dan mintalah kepada Allah apa yang kau butuhkan, minta kepada Allah mutawassilan ilaihi binabihi, dengan cara bertawassul kepada Allah melalui perantara nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tuqda minallahi azza wa jalla, niscaya apa yang kau butuhkan, apa yang kau minta kepada Allah setelah kamu bertawassul dengan Nabi, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah kata Imam Ahmad bin Hambal. Beliau itu memperbolehkan, bahkan menganjurkan muridnya untuk bertawassul dengan Nabi yang sudah wafat. Dan yang ketiga adalah mazhab Imam Ahmad bin Hambal menganjurkan kita untuk ngaji Al-Quran di sisi kuburan, menghadiahkan pahala Al-Quran itu kepada mayit. Dan kata Imam Ahmad bin Hambal, hadiah pahala Al-Quran itu akan sampai kepada mayit. Hal ini sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih yang bermazhab Imam Ahmad bin Hambal. Contohnya dalam kitab Matalib Ulin Nuha fi Syarhi Ghayatil Muntaha karya Imam Ar-Rahibani, ulama Hambali, atau yang bermazhab Imam Ahmad bin Hambal, tepat di halaman 935 terbitan Al-Maktabul Islami. Qala al-Marrudhi sami'tu Ahmad yaqulu idza dakhaltumul maqabira faqra'u bi Fatihatil kitabi wal mu'awwidhataini wa qul huwallahu ahad waj'alu thawaba dzalika ila ahlil maqabiri fa innahu yasilu ilaihim wa kanat hakadha 'adatul ansari fi taraddudi ila mautahum yaqra'unal qur'ana. Imam Al-Marrudhi berkata, saya mendengar langsung Imam Ahmad bin Hambal berkata, apabila kalian memasuki pekuburan atau sedang ziarah ke kubur, maka bacalah surat Al-Fatihah, bacalah Al-Mu'awwidhatain atau Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, sekaligus wa qul huwallahu ahad, dan bacalah surat Al-Ikhlas. Waj'alu thawaba dzalika ila ahlil maqabiri, dan jadikan, hadiahkan, berikan pahala baca Al-Quran itu kepada penduduk kuburan, fa innahu yasilu ilaihim, karena pahala baca Al-Quran itu akan sampai kepada penduduk kubur. Wa kanat hakadha adatul ansori fit taraddudi ila mautahum yaqra'unal qur'ana. Begitulah tradisinya kaum Ansor ketika mereka itu pergi ke kuburan mayit-mayit mereka, mereka ngaji Al-Quran. Demikianlah beberapa pendapat-pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang harus diketahui oleh orang-orang yang mengaku dirinya bermazhab Imam Ahmad bin Hambal. Kami simpulkan, yang pertama, mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal itu membolehkan tawassul dengan orang yang sudah meninggal dunia. Boleh bertawassul dengan orang yang sudah meninggal dunia. Contohnya bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW yang sudah meninggal dunia. Bukan syirik, bukan bid'ah, dan bukan sesat. Ini mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Yang kedua, mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal memperbolehkan orang Islam ngaji Al-Quran dan kemudian pahala bacaan Al-Qurannya dihadiahkan kepada mayit, dan pahala itu akan sampai kepada mayit. Dan yang ketiga, mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal memperbolehkan seseorang mencium kuburan Rasulullah SAW dengannya tabarruk. Boleh, bukan syirik, bukan haram, bukan bid'ah, bukan sesat. Ini beberapa fatwa-fatwa Imam Ahmad bin Hambal yang harus diterima oleh orang yang merasa dirinya mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Sehingga kalau mereka itu mengaku bermazhab Imam Ahmad bin Hambal, tetapi kok mengharam-haramkan, menyesat-nyesatkan ketiga poin yang sudah kami bahas itu, berarti mereka bohong kalau mengaku dirinya bermazhab Imam Ahmad bin Hambal. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.